Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua digolongkan ke dalam orang-orang yang ahli bersyukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita bisa menjadi tenang, jiwa kita bisa menjadi nyaman, dan pikiran kita bisa digunakan untuk khusyuk dan berkonsentrasi dalam beribadah dan beraktivitas. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup memang terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Mencapai tujuan hidup, mencapai cita-cita, dan juga outcome tidak semanis seperti yang ada di atas kanvas. Tetapi dalam praktek kehidupan ini ada asam garam yang harus kita makan. Ada perjuangan yang harus kita perjuangkan. Ada kesempatan, ada peluang, tetapi juga ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, bagi sahabat semuanya yang senantiasa ingin diberikan rahmat oleh Allah, ingin semua keinginannya terkabul, ingin mendapatkan pekerjaan dan juga kemudahan dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, serta bisa mendapatkan solusi atas semua masalah, atas semua persoalan, dan semua penderitaan yang dihadapi, maka baca 100 kali zikir ini setiap setelah melaksanakan sholat duha dan rasakan sendiri manfaatnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang sangat memotivasi kita pada pagi hari ini, silahkan kepada sahabat yang baru saja bergabung untuk segera subscribe channel YouTube Taman Surga supaya kita bisa terhubung silaturahminya dan Anda bisa mendengarkan video-video terbaru dari kami berikutnya. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan Anda tekan sekarang.
Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan Anda tekan loncengnya, lalu tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video-video kami berikutnya. Dan kabar baiknya nih sahabat, yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan juga bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga untuk berkembang dalam berdakwah. Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa kepada semua pendengar setia dari jamaah majelis channel YouTube Taman Surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun memberikan ampunan atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal kebaikan, dan juga amal soleh yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah azza wa jalla melancarkan rezeki kita, melunasi hutang kita, membaikkan keadaan ekonomi kita, menyelesaikan semua masalah kita, dan mengabulkan doa-doa serta hajat yang kita panjatkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan cahaya iman, Islam, ihsan, ketakwaan, ketauhidan, dan juga semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu harus berdoa. Alasan yang pertama kenapa kita harus berdoa, karena berdoa merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus berdoa adalah karena jiwa kita merasa terpanggil untuk memohon perlindungan kepada Allah. Terutama ketika kita mendapatkan kesulitan yang berat yang kita merasa tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Nah, dan yang ketiga mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa ini dapat memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha dalam mencapai cita-cita dan impiannya yang berlandaskan atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, yang hari ini sedang memiliki hajat yang besar, sedang memiliki kebutuhan yang besar, sedang ingin dilancarkan rezekinya yang buntu, pengen didapatkan penyelesaian dari setiap masalah yang sedang dihadapi, dan barangkali ingin usahanya dilancarkan, disukseskan, dan diberhasilkan, maka yang pertama saya menyarankan untuk jangan sampai lupa mengerjakan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, ketika kita sedang membutuhkan bantuan, maka kita harus memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, termasuk melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat sunnah duha, minimal 2 rakaat ya, dilebihkan lebih baik. Nah, setelah melaksanakan sholat itu, mari silahkan Anda bisa membaca zikir ini 100 kali secara rutin, secara istiqomah. Zikir Asma'ul Husna. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asma'ul Husna,
nama-nama yang baik. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bacalah salah satu dzikir di dalam Asmaul Husna yang bernama Asma Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia. Jadi cara membaca zikirnya dibaca setelah sholat duha adalah dengan cara mengucapkan Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Nah, dibaca dengan cara seperti itu. Ya Wahhab, yang maha pemberi karunia. Jadi setelah kita membaca istighfar, membaca sholawat, membaca zikir-zikir yang lainnya, tambahkan dengan membaca zikir Asmaul Husna Ya Wahhab, agar kita senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, amalkan mulai sekarang dan akan lebih baik kalau membacanya tidak hanya setelah melaksanakan sholat duha, tetapi Anda bisa membacanya setiap selesai melaksanakan sholat fardu maupun sunnah yang lainnya. Dan Anda juga diperbolehkan membaca zikir ini kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti halnya di WC, di kamar mandi, atau ketika Anda buang hajat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share pada video ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.